saya mau ngobrol dulu sama Mbak Stefani. Ya latar belakang dulu ya mungkin ya, karena kemarin juga sempat ketemu Mbak Weni juga ya kemarin. Iya, jadi ini saya mau mengklirkan lagi bahwa seorang masuk Islam tuh nggak boleh karena terpaksa, nggak boleh karena ada tekanan, karena seorang atau karena apapun, tapi memang betul-betul dari diri sendiri gitu ya Mbak Stefani ya. Bisa dimengerti ya? Bisa. Nah ini saya mau tanya dulu, kenapa Mbak Stefani akhirnya hari ini kesini datang ke Mualaf Center Yogyakarta untuk mengikrarkan 2 kalimat syahadat? Apa sudah mantap betul? Apa sudah yakin betul? Saya tanya dulu. Ya, saya sudah mantap. Sudah mantap ya, sudah yakin dan siap untuk menjalankan setiap kewajiban nanti sebagai seorang muslimah? Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwaba. Jadi sebelumnya orang tua memang sudah Kristen? Kristen. Kristen. Kalau ibu dulu Katolik terus menikah jadi Kristen, tapi sekarang pengen pindah Muslim. Gitu. Bapak masih ada? Masih. Oh itu. Bapak mah ngikut anaknya katanya, terserah. Oh gitu. Jadi Udah izin juga. orang tua mengizinkan ya? Mengizinkan. Baik. Apa yang melatar belakangi Mbak Stefani akhirnya yakin bahwa Islam ini agama yang benar? Sebelumnya kan saya nggak tahu ya, saya juga belajar ini dari emas agama Islam itu sebenarnya apa. Sebenarnya saya di agama sebelumnya, ya mohon maaf bukannya menjelekkan agama saya sebelumnya, tapi saya kayak masuk akal aja gitu. Kalau dulu kan saya berdoa tuh kepada Tuhan Yesus, sedangkan kalau di Muslim itu Tuhan Yesus itu nabi gitu. Jadi Tuhan Yesus itu tuh Nabi Isa yang diutus oleh Allah. Nah, kalau saya kan ngelihat itu film Tuhan Yesus itu, Tuhan Yesus aja masih berdoa di batu. Nah, berarti kan Tuhan Yesus itu di atasnya itu masih ada, mungkin ya kalau di Islam Allah itu tadi. Jadi ya masuk akal gitu. Terus kalau di Muslim itu kan Nabi terakhir Nabi Muhammad ya itu. Dan kayak kalau Nabi itu bukan Tuhan gitu, bukan Allah gitu. Itu kayak utusannya Allah, itu ngutus para nabi-nabi gitu. Sebenarnya menurut saya juga hampir sama sih Kristen sama Islam, cuman bedanya Islam itu mungkin lebih terbaru gitu dari agama Kristen. Kayak Islam itu lebih ketat aja sih, bener kata mbaknya, kayak mau masuk ke toilet aja ada aturannya, keluar ada. Kalau di saya ya mungkin nggak ada. Terus kalau kata ibu saya, kenapa ibu saya juga pengen masuk Islam itu karena ibu saya tuh mikir kok kita ibadah aja cuman seminggu sekali gitu, sedangkan kalau di Muslim itu ada sehari 5 kali, itu yang wajib katanya. Terus jadi misalnya kita melakukan kesalahan hari ini, kita bisa hapus dengan sholat itu selanjutnya gitu. Jadi kayak sehari 5 kali, kayak bangun pagi buat sholat subuh gitu sih bagus sih. Berarti ibu yang sekarang beragama Kristen pun tertarik gitu ya, untuk tertarik. Pengen kenal Islam juga gitu ya. Ya mudah-mudahan dengan Mbak Stefani masuk Islam ini nanti mungkin bisa juga disusul dengan ibunya nanti mungkin bersyahadat juga gitu ya. Makanya karena dalam Islam juga kita diperintahkan untuk terus berbakti sama orang tua meskipun orang tua kita berbeda keyakinan.
selama orang tua tidak menyuruh kita atau memaksa kita untuk menyembah Tuhan yang lain selain Allah, gitu ya. Jadi setelah Mbak Stefani nanti masuk Islam pun, Mbak Stefani tetap harus berbakti sama orang tua, ke ibu, ke ayah, gitu ya. Tunjukkan bahwa setelah masuk Islam, Mbak Stefani bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi, jadi anak yang lebih bakti lagi, jadi versi terbaiknya dari Mbak Stefani, lebih baik dari sebelumnya, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Ini sebentar lagi kan mau puasa ya, Ramadan ya. Sebelumnya sudah pernah puasa belum? Sudah, tapi ya maksudnya nggak full 1 bulan. Ya, pernah tapi ya. Pernah. Nah, nanti sebentar lagi ya, di bulan Maret ya, Maret kita akan masuk ya, insya Allah. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita, usia kita bisa ikut berpuasa di bulan Ramadan tahun ini. Nah, ini nanti untuk Mbak Stefani mungkin untuk pertama kalinya Ramadan. Jadi kalau agak-agak sedikit berat ya harus bisa ya, harus bertahan, harus kuat ya. Karena kalau memang kita sudah iman, sudah yakin, insya Allah Allah akan mudahkan langkahnya, gitu ya. Nanti setelah ini juga Mbak Stefani harus rajin untuk bimbingan dengan kami setelah syahadat. Karena setelah syahadat surat pernyataannya nggak langsung saya berikan nanti. Mbak Stefani harus bimbingan dulu dengan kami. Belajar apa aja? Nanti belajar wudhu, cara toharoh, berwudhu, lalu gerakan sholat dan bacaannya. Itu aja. Nanti setelah Mbak Stefani bisa, kami akan berikan suratnya, gitu. Ya. Jadi jangan malas nanti belajarnya, ya. Untuk yang khusus untuk pengambilan surat pernyataannya, nanti Mbak Stefani harus bisa dulu wudhu, gerakan sholat dan bacaannya, bimbingan dengan kami. Kalau misalkan di rumah ada saudara yang mungkin bisa membimbing, monggo silahkan. Rumah di mana? Di Gunung Kidul. Nah, jauh kan? Kalau kesini kan juga lumayan ya. Jadi nanti kalau memang di dekat rumah atau ada saudara yang muslim mungkin ada nggak? Ada ya? Ada, nanti bisa belajar, bisa diajarin dulu nanti. Kami akan bawa buku, kasih buku ke Mbak Stefani untuk bisa dibaca dan dihafal, gitu ya. Insya Allah bukunya mudah dimengerti, gitu. Nanti kalau misalkan Mbak Stefani sudah bisa, atau nanti kalau pas ke Jogja mau bimbingan dengan kami, monggo silahkan, boleh ke gedung yang kemarin bimbingannya. Nanti bisa ketemu saya, bisa ketemu Mbak Weni, atau bisa ketemu Mbak Rina, Mbak Novi, itu ada beberapa teman yang bisa membimbing, gitu ya. Nanti kalau sudah bisa, Mbak, saya sudah bisa, saya mau ambil surat pernyataan, boleh, gitu ya. Nanti kita tes, oke? Jadi sudah yakin, sudah mantap, sudah siap ya. Saya bimbing, nanti Mbak Stefani bisa membaca ini surat pernyataannya. Monggo Mas, mau dokumentasi boleh di sebelah sana. Nanti Mbak Stefani baca dari sini ke sini sampai sini. Ya, untuk kalimat syahadatnya ulangi setelah saya nanti. Saya yang bimbing, Mbak ulangi setelah saya. Ya. Nanti dilanjutkan sampai sini. Oke? Ya. Copot masker nggak? Mau copot boleh, mau enggak juga nggak apa-apa. Oke. Sudah siap ya? Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini dari tim Mualaf Center Yogyakarta kedatangan tamu Mbak Stefani Adelia ya. Panggilannya Mbak Stefani. Tadi kita sudah ngobrol sedikit dan alhamdulillah Mbak Stefani sudah yakin, sudah mantap untuk memeluk agama Islam dan siap dengan semua konsekuensinya, dengan semua kewajiban-kewajibannya nanti yang harus dilaksanakan setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Gitu ya Mbak ya? Iya. Sebelumnya saya tanya Mbak Stefani ada paksaan? Tidak. Nggak ada ya? Sudah yakin betul? Yakin. Baik. Kita bisa mulai ya, prosesinya ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan dibaca. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya. Nama Stefani Adelia, tempat tanggal lahir Gunung Kidul 6 Juli 2000, alamat
pekerjaan pelajar atau mahasiswa, agama terdahulu Kristen. Dengan penuh kesadaran dan niatan lulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini, Sabtu, tanggal 13 Rajab 1444 Hijriah, 4 Februari 2023 Masehi, saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Kristen, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ikuti setelah saya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Dilanjutkan sedikit lagi. Berikut pernyataan saya selanjutnya. Saya menyatakan sanggup, patuh, dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin. Amin. Alhamdulillah. Selamat. Senang sekali. Ya, sama-sama. Dingin loh tangannya loh. Jadi alhamdulillah prosesinya sudah selesai, cukup singkat, mungkin cuma 5 menit tadi kita. Tapi ini baru awal ya, pembuka pintu gerbang pertama untuk Mbak Stefani, karena selanjutnya Mbak Stefani sudah wajib melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang muslimah. Dalam Islam itu ada rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat tadi barusan. Sudah syahadat, setelah itu sholat, setelah itu puasa, nanti Ramadan puasa 1 bulan, setelah itu zakat dan haji, gitu ya. Nah tadi ini pintu yang pertama sudah syahadat, setelah itu nanti sholat. Nah nanti ini berarti masuk sholat asar, Mbak Stefani sudah wajib untuk sholat asar, gitu ya. Nanti pulang mandi wajib dulu, nanti pulang dari sini mandi wajib dulu. Caranya seperti apa, Mbak? Sudah tahu cara wudhu? Belum. Nanti seperti wudhu dulu, sebelum masuk kamar mandi, toilet, baca bismillah dulu, tapi di luar ya, jangan di dalam toilet. Di luar, sebelum masuk, iya di luar pintu sebelum masuk. Dalam hati. Ya diucapkan, tapi di luar, jangan di dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Niat untuk membersihkan diri, mandi wajib, gitu ya. Nanti pertama yang dibasuh kerannya, air mengalir, tangan kanan dulu, telapak tangan sama seperti kita kalau mau cuci tangan ya. Kuku kalau bisa jangan panjang, ya kotoran nanti di sela-sela kuku. Kalau bisa kuku nggak boleh panjang, sunnahnya begitu. Nanti dibasuh 3 kali, sini juga 3 kali. Semua dimulai dengan kanan, bagian kanan, tangan kanan dulu. Setelah itu apa? Kumur-kumur dan masukkan sedikit air ke lubang hidung, gitu ya, terus disisiin gitu loh, dibersihkan lubang hidungnya ya 3 kali. Setelah itu membasuh wajah sampai ke tepian, sampai wajah ini berarti bagian yang tidak ditumbuhi rambut ya. Jadi bagian wajah semua sudah 3 kali. Setelah itu tangan sampai ke siku, kanan 3 kali, kiri 3 kali ya. Setelah itu ambil air, ini kepala ditarik ke belakang, lalu ke depan, telinga, daun telinga, cukup sekali, gitu ya. Selanjutnya kaki kanan, batasnya mata kaki dilebihkan sedikit, kanan 3 kali, kiri 3 kali. Gitu. Itu cara wudhu. Kalau caranya mandi wajib, sama seperti wudhu tadi, kakinya jangan dulu, tapi kaki kan terakhir tadi, jangan dulu. Kaki jangan dulu, setelah itu apa? Keramas, mandi, bersih semua, sabunan, bilas, mau keluar kamar mandi baru kaki dibasuh 3 kali kanan, 3 kali kiri. Itu caranya mandi wajib ya.
Paham ya penjelasannya? Nanti ada di buku itu, di buku yang akan saya kasih. Nanti diulang lagi, dibaca di rumah. Kurang lebih yang tadi saya jelaskan seperti itu. Gitu ya? Iya, kasih. J. Setelah ini nanti ya wajib untuk sholat, nanti besok juga puasa Ramadan, sudah wajib gitu ya. Tinggal masih sama orang tua kan? Masih. Ya. Gak apa-apa nanti puasanya ditemani ya sama orang tua ya. Siapa tahu ibunya nanti malah mau ikutan juga. Ada juga dan puasa juga bareng-bareng. Bisa ditandatangani nanti di sini. Kena materai dan nama di sini. Dulu Katolik, terus ada nama baptis Teresia itu. Teresianya masuk ke akte juga? Iya. Iya, nggak apa-apa. Banyak kok kita teman-teman yang masih namanya Cecilia. Oh. Iya, masih ada namanya Saya yang kira ya harus Teresia. Nama-nama baptis masih dipakai semua. Oh. Gak masalah. Belinda ya, ada kok. Macam-macam kok. Ada yang namanya Maria. Nggak apa-apa. Selama nama itu tidak mengandung unsur kesyirikan atau melanggar syariat, itu enggak masalah. Salah satunya itu tadi, kalau namanya mengandung unsur dajjal itu tadi. Yang hal-hal yang sifatnya memang tidak bagus dan tidak baik. Gitu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Enggak, saksinya Bu Weni. Yuk. Ada yang mau ditanyakan, Mbak? Itu tesnya pas udah bisa Siap. semuanya. Iya, kalau jenengan sudah siap, monggo silahkan hubungi saya, bisa. Cepet kok itu. Kalau jenengan belajar setiap hari dan sholat setiap hari, pasti cepat hafalnya. Gitu. Tapi harus udah bisa baca Al-Quran gitu. Enggak, Oh. itu nanti nomor keberapa itu? Di Palagan. Oh, Palagan. Dengan Bu Musniah bisa. Iya, nanti Bu Musniah yang paling dekat. Bu Musniah dekat Hayat. Oh. Dekat kan kalau ke situ ya, daripada ke Di sini. sana bisa dihubungkan, bisa belajar Iqra dan lain sebagainya sama beliau. Atau sama Vivi mana ya? Vivi Babarsari. Vivi Babarsari, Bu Musniah paling dekat. Bu Musniah paling dekat dengan Palagan. Kalau nanti berkenan mau dengan Bu Musniah boleh saya kasih kontaknya. Beliau pensiunan guru. Gitu. Kalau mau dengan saya boleh, tapi agak jauh nanti. Agak Gedung itu ke selatan lagi. masih ke selatan lagi. Gitu. Mau dengan saya boleh. Mau dengan Mbak Weni di Kerapia boleh. Milih aja. Mau pilih siapa boleh. Ini ada sedikit bingkisan dari kami untuk Mbak Stefani. Ada kerudung, ada gamis. Ya, ada kerudung, ada gamis, ada Al-Quran. Saya unboxing dulu ya. Malah ngerepotin. Enggak, kita nggak repot kok. Ada Al-Quran ya, nanti bisa dipelajari nanti. Kalau belajar Quran juga nanti jangan terburu-buru bacaannya, terus nanti dari Iqra, nggak langsung ini. Itu, ini ada buku Iqra-nya. Nah, nanti kita belajar per huruf dulu. A, ba, ta gitu ya. Nanti baru lanjut ke Al-Quran. Nah, ini untuk buku bimbingannya. Tadi yang seperti saya bilang, di sini ada tata caranya, wudhu dan lain sebagainya ya. Ini ada rukun iman, rukun Islam, bacaan sholat. Nah tuh, ini ya ada gambarnya bagaimana cara wudhu tadi, basuh tangan sampai ke ujung siku ya kan, yang seperti tadi saya jelaskan. Gitu ya. Nanti setelah itu Belajar nanti tetap bisa melaksanakan sholat tetap. Ikut jamaah. Jamaah di masjid terdekat mungkin ada? Iya. Atau teman yang muslim ada nggak? Iya. Nah, sementara ikut dulu, ngikutin dia. Kalau ada temen yang muslim, kalau mau sholat ikut. Ikut dulu aja. Jadi sembari mbaknya belajar biar maksudnya
biar bisa bener tata caranya sama bacaan-bacaannya kan itu yang dihafal banyak. Nah sebelum mbaknya hafal ikut dulu aja. Ngikutin dulu aja, gerakannya dulu aja yang dihafalkan, sama nanti bacaan yang pertama dihafal Al-Fatihahnya. Quran surat Al-Fatihah ya. Ini ada tata cara sholatnya, nanti berdiri dulu, niat dalam hati gitu ya, menghadap ke tempat sujud, mengangkat tangan, takbiratul ihram ya. Setelah itu baru melaksanakan sholat, ada doa iftitahnya ya. Nanti yang dihafalkan Al-Fatihah ya. Kalau sholat itu bacanya yang baca ininya, bukan yang bahasa Indonesia nih. Iya. Jangan yang dihafal bahasa Indonesianya. Ininya ya. Makanya ini ada Latinnya, jadi lebih gampang. Jadi yang dihafal ini ya. Bahasa Arabnya, tapi di sini sudah ada Latinnya. Jadi yang dihafal ini aja. Kan kamu belum bisa baca ini toh, ya kan? Jadi yang dibaca, yang dihafalkan ini, ya. Gitu. Nah ini yang dihafal nih bacaan Al-Fatihah. Saya tandain ya. Nanti dihafal duluan ya, Al-Fatihahnya ya. Ini penting ini. Karena syarat-syaratnya sholat itu harus ada bacaan Al-Fatihah. Ya, nanti kita belajar ada apa aja di syarat sah sholat, rukun sholat, wajib sholat, ada sunnahnya sholat. Kemarin baru dibahas kita di safar. Ya itu nanti ada beberapa tahapan yang menjadi apa, rukun sholat, syarat sahnya sholat, wajib apa yang dibaca saat sholat, dan sunnah-sunnahnya juga ada. Jadi nanti kita bimbingan, monggo. Gitu ya, ini yang dihafal pertama. Gitu. Nanti selanjutnya yang lain, ada banyak sebetulnya. Makanya dihafalnya pelan-pelan dan kalau bisa ikut jamaah dulu. Gitu ya? Gitu. Ini yang dibaca yang ada tandanya ini ya. Jangan bahasa Indonesianya. Gitu. Ini dibaca bahasa Indonesianya. Tuh, ya. Nih. Terus kalau berdoa gimana Mbak? Nggak boleh bahasa Indonesia? Boleh, tapi setelah sholat. Jadi setelah salam kanan dan kiri, biasanya kan kita zikir dan berdoa. Nah di situ boleh berdoa menggunakan bahasa Indonesia, gitu ya. Karena kita bukan orang Arab juga. Gitu. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Cukup. Dan ini ada sedikit titipan zakat mal yang harus kita sampaikan untuk teman-teman mu'alaf. Jadi mohon diterima untuk Mbak Stefani. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya masukkan kembali di sini. Tapi ini ada setiap hari. Apanya? Ini buka. Ini buka. Kita kalau pensyahadatan dan bimbingan itu janjian. Janjian dulu. Janjian dulu. Jadi tidak setiap misalkan tiba-tiba datang ada, enggak. Memang harus janjian dulu. Karena kita juga ada agenda. Ada agenda lain. Gitu. Jadi harus menyamakan waktu. Kita dengarkan azan dulu ya sebentar. Itu ada lagi yang mau ditanyakan, Mbak? Cukup ya, nanti bisa janjian dengan saya. Nanti saya kasih nomor HP lewat HP admin tadi yang dihubungi ya. Nanti untuk janjian mau bimbingan kapan atau mau langsung tes, mau silahkan gitu ya. Mau dengan saya atau nanti kita arahkan ke yang terdekat mungkin di daerah Hayat gitu. Oke. Saya mau tanya dulu perasaannya gimana setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat? Cerita aja ya, tadi pas selesai itu kayak tiba-tiba tuh enteng gitu. Gitu kayak gitu, kayak terbang lega gitu ya. Kayak lega gitu. Kayak ya enteng. Senang ya? Senang. Insya Allah mudah-mudahan istiqomah Mbak Stefani setelah ini. Allah mudahkan setiap planningnya, rencananya ke depan. Mudah-mudahan Allah ridho ya, dan Allah mudahkan setiap proses belajarnya nanti.
dipermudah menghafal bacaan-bacaan sholat, dipermudah dalam menghafal gerakan sholat gitu ya. Dan Allah mudahkan nanti untuk beribadah di bulan Ramadan gitu. Cih, ada pesan mungkin buat teman-teman yang mungkin sama posisinya dengan Mbak Stefani saat ini, pengen masuk Islam tapi masih ragu, masih takut. Apa yang pengen Mbak Stefani sampaikan? Ada saran apa untuk teman-teman yang masih maju mundur gitu? Mungkin bisa konsultasi ke mbaknya gitu, kayak kalau masih bimbang atau ragu, mending dimantapkan dulu hatinya untuk siap syahadat tadi. Iya. Dan setelah syahadat rasanya lebih lega ya, lebih enak ya, lebih plong. Udah senang ya sekarang ya, jadi muslimah ini. Setelah ini salah satunya ya wajib menggunakan hijab, menutup aurat gitu ya, nanti pelan-pelan ya, mungkin mengganti menambah koleksi hijabnya, beli hijab gitu ya, pakai pakaian yang tertutup, menjalankan kewajiban sebagai seorang muslimah gitu. Siap kan? Siap. Iya, cantik loh pakai kerudung kan. Gitu. Jadi mungkin itu dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf, mungkin ada kekurangan, ada kesalahan dalam perlakuan maupun tutur kata dari mulai tadi penyambutan sampai akhir ini. Kami mohon maaf, mudah-mudahan Mbak Stefani jalannya lancar, belajarnya lancar gitu ya semuanya. Nanti ketemu lagi saat bimbingan dan saat penyerahan surat pernyataannya. Gitu ya. Saya juga mau ngucapin terima kasih karena sudah dibimbing. Sama-sama Mbak, alhamdulillah. Nanti salam untuk keluarga, untuk ibu ya, untuk mama. Mudah-mudahan mama juga bisa ikut bersyahadat nanti. Amin. Alhamdulillah prosesi pensyahadatan sore ini berjalan dengan lancar. Mbak Stefani sudah resmi masuk Islam, jadi seorang muslimah. Mudah-mudahan istiqomah dan Allah ridhoi setiap perjalanannya dan rencananya Mbak Stefani ke depan. Jazakumullah khairan katsir kepada semua teman-teman yang sudah mendukung dakwah dari Mualaf Center Yogyakarta. Semoga Allah membalas setiap kebaikan teman-teman dengan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.